Filipi pasal yang pertama ayat 21-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara, firman ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, ketika dia sedang berada dalam tekanan, himpitan, dia dipenjara karena nama Kristus. Dan dia berkata, saudara, ya dia bilang bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sering sekali mendengar ayat ini. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ya, orang yang ada dalam Kristus, dia tidak takut lagi dengan kematian karena dia tahu bahwa kematian itu keuntungan di dalam Tuhan. Ya, kita percaya bahwa kematian bukanlah sesuatu hal yang menakutkan. Memang ya, ketika kita ditinggalkan orang-orang yang tercinta itu membawa kedukaan. Tetapi kita tidak boleh berduka berlama-lama karena kita percaya bahwa kematian adalah keuntungan bagi mereka dalam Kristus. Rasul Paulus sangat menyadari itu, karena itu dia tidak pernah takut, dia menderita, dia dianiaya, dia mengalami berbagai macam hal. Dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ya, dia bilang ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ya, saya mencoba membayangkan seorang Rasul Paulus, saudara. Dia sampai kepada dua pilihan. Ya, dia bingung mau pilih yang mana. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, tapi dia bilang kalau aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah artinya menjadi ya alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya, dan Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah bekerja memberi buah, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku, ya berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, saudara, kita melihat di sini bahwa ya apa sih pemahaman kita tentang hidup ini? Kita semua tahu bahwa kematian itu adalah sesuatu yang bisa datang kapan saja, dan itu adalah misteri Tuhan. Ya, dan kita nggak perlu terlalu memikirkan yang namanya kematian itu kapan. Yang penting kita siap senantiasa. Tapi yang terpenting adalah kita memikirkan untuk apa kita hidup. Dan salah satu definisi hidup atau arti hidup bagi Rasul Paulus ya, menurut firman Tuhan dia berkata bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, hari ini untuk apa kita hidup, saudara? Untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita diciptakan Tuhan? Untuk apa kita ya terlahir ke dunia ini? Ini adalah sebuah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan selama kita diberi kesempatan hidup. Ya, karena satu saat kita akan mati dan kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan hidup di sini artinya Rasul Paulus bilang ya berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya. Buah yang seperti apa, saudara? Buahnya itu juga banyak macam ya. Ada buah yang manis, ada buah yang asam, ada buah yang enak dinikmati, bermanfaat, ada juga yang tidak. Saya percaya kehidupan kita dalam Kristus itu adalah sebuah kehidupan yang kita ini harus berbuah. Tentunya buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, dan Rasul Paulus bilang, aku mau bekerja untuk memberi buah. Mari kita mulai berbuah, saudara. Berbuah ya, dimulai dari rumah tangga kita. Sebagai seorang suami kita berbuah yang baik di tengah rumah tangga. Sebagai istri kita berbuah dalam keluarga. Sebagai anak-anak mari kita juga menghasilkan buah yang baik ya. Dimanapun kita berada, biarlah kita ini bekerja memberi buah. Ayat ini dikatakan kalau aku hidup itu berarti bagiku bekerja mencari uang. Ya, kita semua tentunya butuh uang. Tapi tujuan utama kita hidup adalah bekerja memberi buah. Ya, jika aku hidup, aku ini harus berarti bagiku itu adalah bekerja memberi buah. Ya,
Saya berdoa dan saya percaya kita semua tentu rindu untuk hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya ada buah-buah yang manis ya. Satu persatu setiap hari buah yang kita hasilkan itu adalah buah yang bisa dinikmati oleh sesama kita dan juga bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya, ketika kita berbuah yang manis, berbuah kebaikan, maka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Makanya Rasul Paulus berkata, ya aku bingung karena itu jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Karena dua-duanya adalah sesuatu yang luar biasa mulia. Mati keuntungan, hidup menghasilkan buah. Ya, baru kali ini saya membaca di ayat ini saudara ada orang yang bingung pilih mana hidup atau mati. Ya, dan dia berkata begitu bukan hanya karena pergumulannya banyak. Ya kan, aduh saya banyak utang pengen mati aja bingung mau hidup atau mati. Tidak loh. Tapi Rasul Paulus berkata begitu didasari oleh sebuah kesadaran bahwa di dalam Kristus itu semua indah. Mati itu indah, hidup itu indah. Ya saya berdoa supaya kita juga semua punya cara pandang yang seperti itu. Bahwa kalau kita hidup kita memberi buah sehingga nanti ketika kita mati itu merupakan keuntungan bagi kita. Dan dia berkata bahwa aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, artinya dia pengen mati ya sama-sama dengan Kristus enak. Meninggalkan semua persoalan, meninggalkan semua masalah. Memang saudara orang itu kalau sudah mati sudah lupa semua, udah selesai semua. Teman saya ya suaminya meninggal dia bilang aduh Ibu Debbie ya ternyata benar ya orang kalau udah meninggal semua rencananya semua cita-citanya semua apapun yang dia tujuannya keinginannya semua selesai ya sudah selesai. Ya, orang itu kalau sudah mati. Makanya selama kita diberi kesempatan hidup, mari kita berbuah. Rasul Paulus bilang, aku bingung pilih yang mana. Aku didesak dari dua pihak. Di satu sisi aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Tapi ya memang itu lebih baik bagiku ya. Tetapi lebih perlu juga untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Rasul Paulus bilang ya, tetapi ya egois kalau aku ini hanya mau pergi, mati, ketemu Tuhan. Karena yang terpenting lebih perlu itu aku masih tinggal di dunia ini karena aku harus memberitakan kebenaran dan Injil, aku harus melayani Tuhan. Saya berdoa saudara biar kita semua menyadari bahwa kita hidup di dunia ini untuk sebuah tujuan, yaitu kita menghasilkan buah dan tentunya buah yang baik dan kita melayani Tuhan.